Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aming Official. Apakah kalian semua pernah mengalami hidup di bawah pimpinan pejabat atau presiden yang buta dan tuli, yang tidak bisa mendengarkan benar dan salah, yang tidak bisa melihat fakta dan realita? Terkadang kita akan merasa kecewa ketika ada presiden yang dipilih oleh rakyat ternyata tidak baik-baik saja. Cuma itu akan menjadi kekhawatiran ketika kita hidup di bawah presiden buta dan tuli. Kemarin Pak Presiden kita mengajukan sebuah wacana bahwa sawit akan ditanam juga di Papua. Itu membuat sebuah kekhawatiran. Dalam pandangan presiden kita, yang namanya sawit itu sebuah berkah. Itu baik. Itu pohon yang ada daunnya. Yang karena itu, ketika kita menanam pohon di situ, kita akan mendapatkan manfaatnya dan relatif tidak merusak lingkungan sekitar. Tapi itu semua yang ada di pikiran presiden kita ya. Tentu saja kita tidak pernah menafikan manfaat dari sawit, bahwa di situ menggerakkan ekonomi, bahwa itu turut serta dalam membangun Indonesia. Ekspornya itu bisa membangun yang luar biasa dan sebagainya. Hal-hal semacam itu adalah tidak bisa kita tolak, dan itu sudah bisa pastikan. Hanya saja, kemanfaatan ekonomi di perkebunan sawit itu tidak sebesar dampak buruk yang dihasilkan untuk bangsa ini, khususnya dalam jangka panjang. Bahwa sawit itu akan mungkin dijadikan andalan penerimaan devisa dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, dan itu bisa akan terjadi. Tapi setelah itu, hutan yang dirubah jadi lahan sawit, itu kan tidak bisa dikembalikan seperti hutan yang semula. Lahan itu akan jadi permanen, atau setidaknya membutuhkan ratusan tahun untuk mengembalikannya. Jadi, kalau kita masih membutuhkannya, tapi malah menghancurkan hutan dalam waktu sangat panjang, bukankah itu tindakan yang konyol? Nah, dalam pembahasan ini, saya ingin menjelaskan bahwa wacana yang terkait sawit di Papua itu resikonya terlalu tinggi, dan bisa menjadi bencana ekologis dan bencana sosial, karena politik yang dampaknya akan menjadi sangat masif. Hal yang sangat saya sampaikan adalah, perkebunan dengan hutan adalah dua hal yang sangat berbeda. Sehingga penyebutan sama ada daun, itu sangat sekali tidak relevan untuk diucapkan. Apalagi oleh seseorang presiden. Kenapa seperti itu? Saya akan uraikan dari beberapa antara perbedaannya. Yang pertama, perkebunan itu meniscayakan perubahan kontur tanah dan struktur, serta lapisan tanah. Jadi, ketika kita membangun perkebunan, maka tanah yang bergelombang harus diratakan. Kemudian sungai-sungai harus dibelokkan. Kemudian didirikan banyak selok-selokan. Kemudian ada tanggul-tanggul dan sebagainya. Ini merubah kontur daratan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, perkebunan itu membutuhkan pupuk yang secara alamiah justru tidak boleh ada di sana. Nah, penyediaan pupuk inilah yang lagi-lagi mengubah unsur hara yang ada di dalam tanah. Dan karena itu, semua ekosistem itu akan berubah di atas perkebunan. Kemudian yang ketiga, perkebunan itu monokultural. Dan karena itu, dia akan membatasi atau menghilangkan komoditas atau tumbuhan-tumbuhan yang selain dari yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia di area itu. Jadi dulu kalau dalam satu petak hutan seluas sehektar, ada begitu banyak berbagai hewan dan sebagainya. Maka kalau jadi perkebunan, dalam hal ini sawit, maka tanaman yang ada di situ hanya sawit saja. Tidak boleh ada tanaman yang lain. Kalau ada selain dari sawit, maka itu dinamakan hama. Walaupun aslinya di situ sudah ada. Kalau sudah menjadi perkebunan sawit, maka sama sekali tidak boleh diterima. Begitu juga dengan hewan-hewan. Hewan-hewan yang aslinya ekosistemnya sudah terjaga. Misal harimau, yang aslinya jumlahnya seimbang sekian dengan jumlah buruannya. Ulat yang sudah seimbang dengan dedaunannya, dan semua seperti itu. Tetapi ketika jadi perkebunan, maka harimau dan babi hutan dari statusnya awalnya adalah hewan langka, maka akan menjadi sebuah hama. Betapapun babi hutan itulah sebenarnya pemilik dari tanah itu, dari leluhur-leluhur sebelumnya, ya kayak gitu, karena habitatnya memang di sana.
Ketika sudah jadi perkebunan, ia akan menjadi hama. Begitupun dengan harimau. Harimau itu akan menjadi sebuah ancaman, dan itu adalah hewan-hewan yang besar. Yang kecil-kecil juga sama, akan menjadi ancaman. Jadi ada ulat-ulat yang biasanya ada di sana. Terus ada kupu-kupu yang ada di sana, serangga, cacing, dan sebagainya yang ada di sana, itu tidak boleh ada di sana. Semuanya itu disemprotin pakai racun hama. Semua dirubah menjadi lahan sawit. Dalam hal itulah, hutan dan perkebunan adalah suatu hal yang sangat berbeda. Kemudian perkebunan yang monokultural itu juga berinteraksi dengan tanahnya dengan cara yang sangat berbeda. Kalau dia itu hutan. Kalau sawit kultural, akarnya ya segitu-segitu saja. Kalau ada sungai, ya akarnya begitu-begitu saja. Terkena angin ya begitu-begitu saja. Nah, kalau hutan kan itu sudah sangat berbeda. Karena akar yang satu dengan yang lain saling menunjang. Kemudian hewan yang lain juga saling menunjang dan sebagiannya. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi, bahwa yang namanya hutan dengan perkebunan adalah sangat berbeda. Dan sawit tidak sama dengan pohon yang lain, betapapun sama-sama ada daunnya. Dan ingin saya tegaskan bahwa ini baru perbedaan di permukaan. Kalau kita melihat sawit sebagai industri, sebagai yang menggerakkan ekonomi, maka itu kan harus dibuat skala yang sangat besar dan skala yang sangat masif. Oleh karena itu, biasanya perubahan hutan dari perkebunan harus dibakar. Karena itu, cara satu-satunya paling instan, dan itu adalah cara yang paling murah, maka saya bertanya, sejak kapan hutan di Sumatera berubah menjadi lahan sawit? Sejak Orde Zaman Baru, khususnya mulai terjadi pada tahun 1995. Dan apa yang terjadi di tahun 1997? Terjadi sebuah kebakaran dahsyat. Nah, kebakaran ini itu bukan sekedar kebakaran yang akhirnya cuma disemprot pakai damkar saja, dan tidak sebatas itu. Tapi ini mengganggu aktivitas manusia di seluruh Asia Tenggara. Coba bayangkan teman-teman. Jadi misalkan pesawat tidak bisa digunakan. Pesawat tidak bisa lepas landaskan. Begitupun dengan negara tetangga kita dan sebagainya. Semuanya kena dampaknya. Dan ditambah lagi dengan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, itu sangat meningkat drastis. Kematian yang disebabkan olehnya, itu meningkat drastis. Kalian yang pernah mengalami kejadian 1997, itu Indonesia diolok-olok, dicela, dimusuhin oleh negara-negara tetangga sendiri. Bahkan dulu, sampai ada lagu parodi yang berhubungan dengan kebakaran hutan itu. Dan itu sangat memalukan sekali, karena merenggut banyak jiwa manusia. Ditambah lagi dengan kelumpuhan ekonomi yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, Indonesia dimusuhin, dan itu baru saat 1997. Lalu saat 1998 kejadian lagi. Tahun 2005 kejadian lagi. 2006 ternyata kejadian lagi. 2009 kejadian lagi. 2013 itu sampai memicu keretakan diplomatik yang sangat luar biasa. Malaysia dengan Singapura. Karena itulah kita dibuli. Bayangin aja, hutan yang dibakar, asapnya mengelilingi semua Asia Tenggara, menghentikan kegiatan ekonomi, dan menyebabkan kematian pada banyak pihak. Itu Indonesia pelakunya. Dan bukan pada 2013 saja, itu berlanjut pada 2014, 2015. Inilah salah satu yang terburuk. Kemudian, 2019. Mungkin kalian tidak banyak mendengarkan berita yang semacam ini, kecuali yang tahun 1997.
Itu karena akses terhadap berita kebakaran ini dibatasi. Tetapi di luar negeri, ini kita jadi bahan olok-olokan. Dan saya jadi sempat mikir, kenapa ya orang Malaysia benci banget sama kita? Kenapa ya orang Singapura itu benci banget sama kita? Kayak ngeremehin banget. Ya karena pada waktu itu, ekonomi mereka lumpuh dan kesehatannya itu terganggu gara-gara pembakaran hutan yang jelas dilakukan oleh oknum orang-orang Indonesia. Terjadi di Indonesia, baik dari pemerintahnya maupun oleh swasta. Dan itu jelas di Indonesia. Nah, itulah awal mula perubahan hutan yang menjadi sawit. Jadi untuk mengubah hutan dari sawit, effortnya itu dan kerugiannya itu luar biasa, fantastis. Dan lagi-lagi, ketika kita berpikir bahwa Pak Presiden mewacanakan akan juga menanam sawit di Papua, yang sebenarnya di pikirannya itu apa? Apakah kita akan melihat Papua yang indah itu kebakaran sama Sumatera kemarin? Apakah kita akan melihat Papua juga dengan banjir bandang yang sangat besar, sama seperti di Sumatera? Apa yang dibayangkannya Pak Presiden? Lagi-lagi, berpikir bahwa sawit itu berkah, sawit itu anugerah, bahwa dia bisa menjadikan bahan bakar alternatif, misalnya bio, atau semisalnya. Selain masalah-masalah yang tadi, itu Pulau Papua itu memiliki khas dan keunikan tersendiri. Secara geologis dan geografis, itu memang berbeda dengan pulau lain dari Nusantara. Hewan-hewannya berbeda, tanamannya berbeda-beda. Nah, kalau di sana hutannya dibakar, banyak di antara mereka yang jadi punah, ataupun ada hewan-hewan yang berhasil mengungsi, kabur. Kemudian, ketika hewan-hewan itu balik lagi ke tanah asal mereka, maka sudah berubah semua menjadi sawit. Dan mereka berubah yang statusnya hewan langka menjadi hama. Coba teman-teman pikirkan itu. Dan ini juga video tidak akan didengar oleh presiden kita. Karena setiap informasi yang didengar oleh presiden kita, itu telah dirubah semua oleh orang di sekeliling presiden kita. Mungkin itu saja. Terima kasih.